मुस्तफा सबका दिलबर हैदर 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 शेर खुदा वो फातह खैबर हैदर 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 मेरे नबी का चीफ कमांडर हैदर हैदर। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara untuk menjadi anggota organisasi Bela Diri Jalanan Muslim Modern System, dan juga sedikit menjelaskan tentang apa yang didapat nanti berupa fasilitas. Jadi berdasarkan kepada akte pendirian organisasi yang disahkan oleh Menkumham ini, itu untuk keanggotaan itu ada 3 jenis. Yang pertama praktisi, yang kedua agen, yang ketiga donatur. Ini ada di pasal 6 dalam akte pendirian. Kemudian untuk syarat itu dalam pasal 6 ayat 2 disebutkan syarat menjadi anggota yaitu 1. Beragama Islam, 1. Yang kedua tercatat dalam nomor kartu anggota atau memiliki kartu anggota. Yang kedua bersifat komitmen, jadi harus memiliki komitmen. Kemudian yang ke D, istiqomah, berani, wibawa, sabar dan kuat. Nah ini untuk kepribadian seorang anggota. Kemudian membayar infak anggota yang akan ditentukan, dan infak program, pelaksanaan program itu nanti besarannya akan ada surat edaran. Dan berikutnya ketentuan infak anggota dan infak pelaksanaan. Pelaksanaan nanti ada sendiri seperti kayak program di kasar atau pendidikan mental karakter, itu nanti ada ketentuan dari kitanya. Kemudian menerima atau mematuhi isi atau ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta peraturan-peraturan khusus dari kami yang berlaku, itu untuk menjadi syarat jadi anggota. Yang kedua, yang H, yang terus berikutnya, menempuh mekanisme dan tata cara penerimaan anggota perkumpulan. Nah, untuk tata cara ini akan kita jelaskan nanti setelah ini. Kemudian untuk anggota luar negeri nanti ada ketentuannya sendiri. Nah, nanti ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota organisasi. Kemudian yang berikutnya kita akan fokus kepada penjelasan tentang mekanismenya, tata caranya. Tata caranya, yang pertama itu harus mengisi formulir pendaftaran. Nah, ini ada diisi. Nanti sini ada beberapa hal, poin, data, kemudian ada checklist persyaratan dokumen yang dipenuhi, ini harus diisi, dilengkapi. Kemudian juga ada beberapa pernyataan pemohon yang harus disetujui. Nah, kemudian di sini ada satu bermateri 10.000 sekarang. Nah, ini baru nanti dilengkapi dengan apa yang ada di dalam checklist, sesuai dengan checklist untuk syaratnya. Ini sudah ada sendiri. Nah, nanti untuk formulirnya nanti akan kita sertakan di deskripsinya. Setelah ini semuanya lengkap, baru nanti akan mendapatkan pengesahan dari kita. Contohnya akan mendapatkan seperti ini, SK pengesahan anggota. Jadi setelah semua syarat terpenuhi, akan dokumen dikirimkan kepada kami dan kelengkapannya. Nah, nanti akan mendapatkan SK pengesahan dan juga dengan kartu anggota KTA. Jadi ada 2 hal nanti yang didapat gitu. Nah, setelah itu kemudian anggota wajib untuk aktif ya. Setelah resmi memenuhi semua persyaratan, kemudian anggota itu harus aktif, yaitu aktif mengikuti program dan sistem yang ada dalam kita. Program nanti ada pendidikan mental karakternya, atas seminggu sekali, infak bulanan minimalnya. Kemudian ada sistem, yaitu jenjang-jenjang level yang harus diikuti. Nanti itu ada penjelasan sendiri insyaallah. Nah, kemudian setelah itu semuanya terpenuhi, baru nanti akan mendapatkan yaitu haknya. Yaitu ini salah satunya haknya adalah fasilitas, ya, fasilitas keanggotaan. Yaitu apa? Yaitu untuk fasilitas keanggotaan itu ada 5 poin. 5 poin. Itu
Kalau ini jadi khusus untuk anggota yang resmi yang sudah terpenuhi persyaratan dan yang aktif mengikuti kegiatan program dan sistem yang ada dalam kita. Itu satu, bantuan hukum. Bantuan hukum itu ada beberapa hal yang akan diberikan haknya kepada anggota yang resmi dan aktif tadi. Bantuan konsultasi hukum gratis, baik pidana maupun perdata, itu kita ada konsultasi hukum yang gratis. Yang kedua, bantuan pendampingan penyelesaian kasus hukum pidana. Jadi membantu dalam bentuk pendampingan dalam menyelesaikan kasus hukum pidana, fokus hukum pidana. Jadi semua yang ada unsur-unsur pidananya itulah yang akan kita bantu, yang akan kita dampingi. Kalau unsur-unsur perdata, insya Allah kita tidak. Kita fokus di unsur-unsur pidana. Kemudian kita akan memberikan yaitu bantuan pengacara atau lawyer gratis, menyediakan hal itu. Ya, gitu. Kemudian terakhir, bantuan pendampingan proses hukum pidana. Selama proses menyelesaikan hukum pidana itu, dari pihak kita ada tim khusus yang akan mendampinginya. Selain dari si lawyer atau advokat, dari kita nanti ada tim khusus yang mendampingi selama proses itu. Itu batas yang pertama. Yang kedua, bantuan komunitas petarung jalanan. Yaitu adalah ketika dalam hal masalah menyelesaikan kasus dalam unsur-unsur pidana, nanti ada tim yang akan membantunya. Satu sisi dari sisi hukumnya nanti akan jalan tim hukumnya, yaitu tim lapangannya dalam bentuk satu, yaitu khusus untuk binaan dan pembina, anggota binaan dan pembina itu terkait dengan pembelaan tempat tinggal. Kalau terjadi kezaliman, darah, kehormatan terkait tempat tinggal akan berusaha untuk kita bantu bela. Yang kedua, bantuan pembelaan tempat usaha, ini khusus untuk pembina. Untuk binaan itu tidak, tapi untuk binaan ini khusus untuk pembina. Itu untuk yang untuk tempat usaha. Kemudian bantuan pembelaan anggota keluarga, ya suami atau istri atau orang tua, mertua, kemudian anak, ya pokoknya yang ada di dalam KK. Makanya nanti untuk pendaftaran ini akan harus melengkapi yaitu fotokopi KTP dan fotokopi KK. Jadi untuk batas ini melingkupi yang ada di dalam KK. Ya, ini berlaku untuk binaan, pembina dan pengurus. Yang berikutnya, bantuan mengungkap kasus lapangan. Kalau ada anggota yang sedang diuji kasus lapangan, itu akan dibantu untuk membantu mengungkapkannya, mengumpulkan bukti-bukti, saksi-saksi sebelum nanti akan kita berikan kepada advokat kita, lawyer, kemudian untuk diajukan ke penyidik. Itu untuk semua anggota, baik binaan, pembina atau pengurus. Yang terakhir yaitu bantuan menyelesaikan kasus lapangan. Ya, ada kasus yaitu ada dua jenis, yaitu kasus yang di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Di luar pengadilan nanti ada tim lapangan yang terus mengumpulkan alat bukti dan sebagainya, saksi, dan yang sesuai dengan pengadilan nanti sesuai dengan standar pemerintah, nanti itu yang lawyer, pengacara gratis, pengacaranya tadi, tim advokatnya itu nanti yang bergerak di bidang itu, dibantu dengan tim lapangan termasuk pengurus. Dan fasilitas yang ketiga yaitu bantuan pendidikan pertahanan diri jalanan. Jadi karena dalam akte pendirian disebutkan, dan nanti dengerin lagi penjelasan di video sebelumnya tentang video penjelasan rinci legalitas dan kegiatan organisasi masyarakat sudah kita sebutkan, yaitu ada salah satunya itu memberikan pendidikan dan pelatihan. Yaitu apa? Pendidikan pelatihan level siswa, teknik gladi lapangan level siswa. Dan yang kedua, pendidikan dan pelatihan level instruktur, level gladi lapangan instruktur. Berikutnya pendidikan dan pelatihan untuk level bela diri jalanan tingkat ahli atau level ahli. Kemudian pendidikan dan pelatihan level bela diri tingkat master, level master. Gitu. Kemudian pendidikan mental dan karakter petarung jalanan. Yang pendidikan level siswa dan sampai master itu seminggu sekali, kemudian 6 bulan sekali anggota wajib untuk ikut pendidikan mental karakter. Jadi selain fisiknya disunting, mental dan karakternya dibentuk. Kemudian terakhir yaitu kita menyediakan ada uji kompetensi petarung jalanan untuk anggota resmi dan aktif. Kita ada lembaga khususnya
yaitu lembaga sertifikasi kompetensi bela diri dalam usaha Sistem, itu yang khusus untuk mengadakan uji kompetensi dan memberikan sertifikat kompetensi ini layak atau tidak, ini punya kompeten atau tidak dalam bidang lapangan. Jadi yang ketiga, yang keempat, yang keempat yaitu bantuan layanan dokumen. Itu kita akan menyediakan, yaitu menerbitkan surat keterangan anggota, mungkin nanti untuk atau ada dilaporkan ke pemerintahan dalam hal surat keterangan apa, kita menyediakan itu. Yang berikutnya menyediakan surat rekomendasi gitu, mungkin dalam hal beasiswa atau apa gitu, kita ada rekomendasi untuk anggota resmi dan aktif. Dan menerbitkan surat perintah tugas. Jadi ketika ada tugas-tugas di lapangan dalam hal kasus, mengungkap kasus gitu, kita ada surat tugasnya. Jadi resmi dari kita. Jadi ciri mana yang kegiatan resmi dan mana yang tidak, itu para atau mereka tim lapangan memiliki surat tugas atau tidak. Itu membedakan itu. Makanya ketika di lapangan di masyarakat tanya ada surat tugas tidak dari organisasi. Gitu. Yang terakhir menerbitkan surat jalan untuk melatih keluar kota, untuk mengisi seminar, mengisi workshop, yaitu kita lengkapi dengan surat jalan. Gitu. Nah itu yang keempat. Kemudian yang terakhir, fasilitas yang terakhir yaitu bantuan layanan gelar non akademik. Ini terkait dengan uji kompetensi tadi. Jadi seorang anggota aktif dan resmi, mereka mengikuti jenjang program dari level siswa instruktur ahli master, mereka akan ada uji kompetensi tiap levelnya. Kemudian dari tiap level itu akan kita beri dari lembaga sertifikasi kompetensi, yaitu gelar non akademik. Satu itu apabila dia siswa lolos level siswa, yaitu mendapatkan gelar non akademik sang petarung. Yang kedua yaitu penghargaan gelar non akademik sang pelatih instruktur. Kemudian untuk ahli yaitu sang pendekar. Kemudian untuk master yaitu sang guru. Jadi ada sertifikat kompetensinya, ada ujiannya, rangkaiannya itu nanti akan diserahkan kepada lembaga sertifikasi kompetensi dari dalam sistem. Itu lembaga tersendiri yang akan ngurusin hal ini. Itu. Nah ini 5 fasilitas utama yang kami jelaskan khusus untuk anggota resmi dan aktif. Nah ini sedikit penjelasan dari saya tentang tata cara untuk menjadi anggota, apa yang didapat dan juga fasilitas apa yang akan didapat, dan ini berlaku untuk seumur hidup dan berlaku untuk suatu keluarga yang dibuktikan dengan kakak, fotokopi kakak. Nah ini mungkin ini dulu untuk sedikit penjelasan terkait dengan tata cara mendaftar jadi anggota, apa yang didapat dan fasilitas yang didapat. Mungkin ini sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa majelis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.